Oke, teman-teman, selamat datang di temuan ketiga pelatihan Kopvi. Di sini kita akan belajar mengenai algoritma lanjut ya kurang lebih. Jadi berisikan array, fungsi, dan juga searching dan sorting. Tapi sebelum kita mulai, mungkin aku perkenalkan terlebih dahulu ya untuk pengisi pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini diisi oleh Bintoro dari Informatika Angkatan 2023. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, teman-teman, kenalin aku Bintoro dari Informatika Angkatan 3. Aku diamanai oleh Ilham dan teman-teman dari Kopi untuk menemani kalian belajar tentang algoritma pemrograman. Ini sebenarnya algoritma pemrograman lanjut, mungkin kalau di semester 2 kalian 4. Ini pertemuan kita yang ketiga ya, kalau dari Kopi ya. Tanpa lama-lama, mungkin kita bisa mulai aja pertemuannya. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada array, ada fungsi, ada setting, dan sorting. Nah, kita bakal masuk ke bab yang pertama, yaitu array. Nah, ini array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data dengan tipe data yang sama di bawah satu nama variabel dan diakses menggunakan indeks. Jadi teman-teman, ketika kalian biasanya menyimpan sebuah dan kalian biasanya memasukkannya dalam sebuah variabel ya. Contohnya data angka satu, kalian mungkin masukin ke variabel yang nama angka underscore satu gitu. Cuman kalau datanya itu banyak, masa kalian ingin membuat seluruh variabel atau seluruh variabel sesuai jumlah datanya, kan itu sangat tidak efisien dan tidak gimana, tidak ringkas lah. Nah, ini satu contohnya. Contoh pengaplikasian array. Array itu yang atas ini ada integer, kemudian integer ini tipe datanya, kemudian ada nama array-nya, nilai, kemudian ini adalah jumlah isi atau jumlah banyaknya data di dalam array ini. Ini ada 5, kemudian ini kita isikan nilainya secara langsung ya. Itu ada nilai dalam array-nya 70, 85, 90, 60, 100. Gitu. Mungkin kalau kita praktekkan di Code, kita buat namanya array.c++, include, kita pakai base aja, bc. Nah, kita ini aja. Apa dia ya? Dulu. Nah, kita bikin sebuah array. Kita mau bikin array int angka dengan jumlah datanya 5, dan ini adalah isi datanya. 10, 20, 40, 40, 50. Jangan lupa di koma. Nah, ini struktur array yang biasa kita gunakan. Ini adalah pengaplikasian atau array yang isi datanya itu dideklarasikan secara langsung. Bisa juga kalian bikin array tapi isi datanya kalian isi belakangan. Ini angka 2. Tapi kita isi jumlah datanya mau berapa gitu. Ini seperti ini. Nah, ini bisa. Kalau tidak kita isi jumlah datanya itu tidak bisa. Seharusnya tidak bisa. Dia bakal merah. Lalu, bagaimana cara kita mengakses nilai dari array ini? Itu ada yang dinamakan sebagai indeks. Indeks itu merupakan apa namanya? Nama atau nama alamat atau nama bagian dari array-nya. Contohnya 10 itu merupakan indeks ke 0 ya. Array itu dimulai dari indeks ke 0. 10 itu merupakan indeks ke 0, dan 20 merupakan indeks ke 1, 30 itu merupakan indeks kedua, 40 merupakan indeks ketiga, dan 50 merupakan indeks keempat. Walaupun jumlah data 5, tetapi indeks itu dimulai dari 0 hingga seterusnya. Kalau di sini sampai 4. Contohnya
akses nilainya, kita bisa cout, bikinnya. Jadi, oke, eh, saya mau akses indeks ke uh, 0, ke 0. Oh, sorry. Nah, kita run code. Nah, nih, indeks ke 0 dari array angka itu bernilai 10. Coba kalau kita indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 itu 20. Jadi, array itu dimulai dari indeks ke 0 gitu untuk kita mengaksesnya. Nah, kita juga bisa melakukan perubahan nilai terhadap array yang sudah kita deklarasikan itu dengan cara seperti kalian mengassign sebuah value terhadap variabel. Contohnya kayak angka, ambil indeks array angka indeks ke 0 dan kita ganti nilainya menjadi 100. Nah, dan kalau kita cout kan, nah ini kasih bikin 0 semuanya dulu, array sebelum, nah seperti ini, satu barang, oh, nah, and length. Nah, seperti ini ya. Nah, nih, angka ke 0, array angka indeks ke 0, itu kita sebelumnya deklarasikan dengan nilai atau value 10. Namun kita bisa melakukan perubahan terhadap value tersebut dengan melakukan assign terhadap angka indeks ke 0. Ya, ini sesuaikan dengan indeks keberapa kalian ingin assign value. Nah, gitu ini sini aku rubah jadi 100, kemudian kalau kita cout lagi atau kita keluarkan nilainya, itu otomatis akan berubah. Nah, gimana cara kita mencetak seluruh isi dari dalam array? Ya, karena kita kan hanya mencetak satu isi aja kan di sini, satu indeks saja. Nah, mungkin kalau di bahasa pemrograman lain, mungkin sudah ada beberapa function bukan sebenarnya ya seperti ini function yang bisa membongkar seluruh isi array. Cuman kalau di C++ kita biasanya menggunakan perulangan untuk membongkar isi array. Kita biasanya menggunakan for belajar i, kemudian i sama dengan 0. Ini aku hapus dulu aja, aku komen dulu aja. Oh, kemudian di sini i lebih besar dari 5, nanti aku jelasin. Kita cout k i. Nah, ini. Nah, maksud programnya itu gimana? Nah, di sini kita melakukan sebuah perulangan di mana kita akan mengeluarkan atau mengoutput nilai dari array angka indeks ke i, yang di mana ke i itu akan bertambah di setiap iterasi di dalam for-nya. Jadi seperti ini. Coba aku run dulu aja. Aku run. Nah, nih. Nah, ini yang array sebelum nih dari short yang ini. Nah, ini kita pertama-tama deklarasikan integer i itu sama dengan 0. Nah, ulangan ini akan dijalankan ketika i itu kurang dari 5. 5 ini merupakan panjang array-nya. Ini disesuaikan dengan panjang array kalian. Nah, kemudian kita melakukan iterasi i++, berarti dia akan bertambah 1 di setiap perulangannya. Nah, sini kita outputkan nilainya, ya, angka. Pertama kan tadi 0, berarti angka indeks ke 0 itu 10, dan nambah lagi angka indeks ke 1 itu 20, hingga seterusnya. Seperti itu. Ini dinamakan array satu dimensi. Ada juga array 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mungkin aku bakal kasih sedikit tahu aja buat yang array 2 dimensi.
Aduh, satu titik koma. Nah, seperti ini. Ini merupakan array dua dimensi. Ya, array dua dimensi itu memiliki baris dan juga kolom. Nah, dua di depan ini, yang ini dua yang bagian kiri ini itu merupakan representasi barisnya. Ya, berarti di sini ada dua baris nih, satu, dua. Dan setiap barisnya itu memiliki dua kolom. Ya, baris pertama yang di ini itu memiliki dua kolom, ada satu sama dua. Ini nilainya ya. Nah, baris kedua juga demikian gitu. Lalu bagaimana cara kita mengakses array di dalamnya? Kalian bisa gunakan sama aja kayak tadi. Kalian bisa gunakan cout. Loh, kok sini? Cout. Dan di sini kan angka 2 ya, nama array-nya. Aku mau mengakses indeks angka 3 deh, angka 3. Cara ngasih angka 3, kita gunain angka 3 itu di baris kedua kan. Nah, kita kasih value untuk barisnya itu 2, dan juga kolomnya itu, sorry, jadi kan tadi aku bilang bahwa indeks itu dimulai dari 0. Walaupun ini ada dua baris, sebenarnya nama barisnya itu di sini itu nama baris ke 0. Ya, harusnya di sini satu cukup sih. Enggak, ini dua juga. Di sini uh, itu nama barisnya baris ke 0 atau baris indeks ke 0, di sini baris indeks ke 1. Walaupun jumlah barisnya 2 gitu. Jadi ketika kita mau mengakses 3, dia itu merupakan berada di baris indeks ke 1. Ya, barisnya indeks 1, walaupun kalau kita pakai bahasa manusia ya baris kedua gitu. Tapi indeksnya tuh, ingat indeks dimulai dari 0. Nah, kemudian di kolom ke berapa? Kolom indeks ke 0. Ya, ingat dimulai dari 0. Coba kita arah. Nah, ini 3 di bawah. Nah, kayak bisa lihat 3. Itu tadi mengenai array dua dimensi. Itu mana tadi? Nih, ini contoh programnya. Ya, kalian bisa coba aja. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, ini kita jumlah semuanya, nilai dalam array-nya kita masukin ke variabel total. Kemudian variabel total ini kita bagi dengan jumlah nilai di array-nya atau jumlah banyaknya jumlah array-nya itu 5 itu. Kalian bisa coba. Nah, ini fun fact mengenai array. Array itu digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dengan efisien yang seperti aku bilang tadi, daripada kalian membuat banyak variabel. Lebih baik menggunakan array untuk menampung seluruh nilainya. Nah, yang kedua, memudahkan pengulangan dalam pengolahan data. Ya, seperti yang aku gunakan tadi, kita gunakan pengulangan untuk mengolah data ya, karena array bisa menggunakan indeks, dan kita bisa iterasikan indeks tersebut dalam mengolah data. Yang nomor 3, sangat berguna dalam algoritma pencarian, penguatan, dan pemrosesan data. Ini bakal kita bahas di materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke bab kedua, fungsi ya. Ini fungsi ada 3, ada fungsi void, fungsi dengan return value, maupun fungsi rekursif. Itu bakal jelasin dulu atau dulu aja. Nah, nih, fungsi void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ntar aku jelasin. Biasanya digunakan untuk melakukan aksi seperti mencetak, memodifikasi array, dan lain-lainnya. Struktur umumnya seperti ini. Kita awali dengan void, kemudian nama fungsinya, kemudian di sini parameter, dan kemudian tidak kurung kurawan, dan dalamnya merupakan isi fungsi yang akan kita eksekusi ketika kita memanggil fungsinya. Nah, ini kapan digunakan? Fungsi void itu kita gunakan saat tidak menemukan nilai tertentu apa, ntar kita bahas bersama ya. Untuk yang kedua, untuk prosedur yang hanya menjalankan aksi seperti ini. Prosedur menjalankan aksi itu. Void cetak hello, ketika kita panggil fungsi cetak hello-nya, kita bakal menjalankan cout hello dunia. Nah, seperti ini. Kita bikin dulu file baru. Nah,
Terus ya, kita mulai dari int main. Nah, fun fact, int main ini juga merupakan sebuah fungsi ya. Ini namanya fungsi dengan return value. Nah, ntar kita bahas gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran ketika kalian ingin melakukan sebuah program, yang program itu mungkin bakal kita gunakan berkali-kali. Contohnya ketika ingin kita kasih code si Padang gitu, Padang terus si ayam goreng itu, terus kita si mie ayam. Banyak banget juga. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa saja melakukan perulangan untuk melakukan mengeksekusi nilai atau seluruh kode program ini gitu. Cuman kita juga bisa menggunakan fungsi untuk membungkusnya dan kemudian kita gunakan lagi, tapi dengan baris kode yang lebih minimalis. Nah, ini soalnya kalau mau visual lagi kan kita copy itu kan, ini itu kita copy lagi gitu. Itu lebih rumit. Oh, bukan lebih rumit, tidak efisien. Nah, kita bisa gunakan fungsi, contohnya void. Ini fungsi tanpa pengembalian, atau bisa dipanggil prosedur. Void cetak makanan. Cetak makanan. Nah, kita bisa bungkus seluruh kode ini ke dalam fungsi ini. Nah, seperti ini. Nah, gimana cara kita mengeksekusi program yang ada di dalam fungsinya? Kita tinggal panggil saja nama fungsinya. Gitu. Cetak makanan, kurung buka, kurung tutup, kemudian titik. Kita tanya. Nah, seperti ini. Mau cetak lagi ya berarti pilih lagi aja. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, kebayangkan kalau barisan kode kalian banyak banget dan itu ingin digunakan berulang kali, nah kalian bisa gunakan fungsi tanpa return value atau prosedur ini seperti itu. Nah, kita lanjut dengan fungsi return value. Fungsi return value ya, fungsi yang mengembalikan suatu nilai ke pemanggilan seperti integer, float, string, dan lain-lain. Bisa juga mengembalikan nilai suatu struktur data seperti vektor, ini array dinamis, struktur umum. Struktur umum itu seperti ini, sama, hampir mirip lah sama yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan di bagian tipe data, parameter, dan juga nilainya. Gitu. Nah, di sini itu tipe datanya kita itu mengikuti return value-nya itu bakal mereturn nilai dengan tipe data apa. Ketika dia mau mereturn nilai integer, berarti tipe datanya juga integer. Kemudian nama fungsinya, kemudian ini adalah parameter yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah kalkulasi yang kemudian kita kembalikan nilainya melalui kata return atau sintak return. Nah, ini contoh programnya, ya. Integer tambah dalam parameternya adalah intb, dan return A plus B. Berarti dia bakal mereturn nilai atau jumlah dari A tambah B. Contohnya jika nilainya A-nya 2 dan B-nya 3, maka dia akan return nilai 5. Itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bakalan coba aja. Nah, kita bakal bikin di bawahnya aja. Integer, apa tadi tambah ya? Tambah. Nah, ini integer kan? Integer B. Dan return plus B. Nah, ini. Nah, nilai A sama nilai B ini bakal kita isikan atau kita berikan atau kita lempar nilainya melalui cara kita memanggil fungsi tambahnya. Contohnya seperti apa? Ini. Kita mau bikin variabel hasil dulu ini untuk menampung nilainya. Yaitu sama dengan tambah
Nah, nih. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita harus melempar value. Ini namanya argumen. Kalau kita lemparnya dari sini itu namanya argumen. Kalau di milik si fungsinya itu namanya parameter. Nah, kita mau lempar nilai berapa? Kemudian 2,3. Harus urut ya, berarti kalau setelah koma ini berarti dia akan jadi miliknya si B, dan 2 ini bakal menjadi miliknya si A. Gitu. Ya, gitu. Nah, integer ini juga harus disesuaikan, variabel penampunnya harus juga disesuaikan dengan nilai returnnya. Seperti itu. Gitu. Kemudian kalau kita cout hasil ya. Nah, hasilnya itu 5. Ya. Itu. Ya, jadi cara kerjanya kita buat dulu variabel hasil, kita panggil fungsi tambah yang di dalamnya kita ada argumen, ya argumennya itu 2 dan 3, kita lempar ke parameter yang kebetulan ditambah ini namanya ada A dan B, kemudian kita kembalikan nilainya menjadi A plus B, berarti aritmatika atau penjumlahan A plus B, dan kemudian kita simpan di variabel hasil. Sebenarnya gini juga bisa, tapi nggak perlu variabel hasil juga bisa sih harusnya. Yang bisa gunakan langsung aja isi otak aja harusnya bisa. Nah, seperti itu. Caranya bisa. Nah, harusnya bisa. Itu bisa. Cuman kalau kayak gini, ketika kalian ingin menggunakan nilai yang sama, kalian harus panggil fungsinya lagi. Jadi lebih baik kita simpan aja di variabel, dan kemudian variabel tersebut kita akan gunakan lagi mungkin di lain waktu gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi fungsi dari return value ya. Disesuaikan ya mau return apa. Kalau integer ya integer, kalau float ya float, kalau string ya string. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, gitu. Nah, ini contoh kodenya yang pakai vektor ya. Kalian bisa coba aja. Ini vektor. Itu kayak array, cuman dia dinamis. Itu berarti dia jumlah data itu bisa bertambah. Nah, ini rekursif ya. Ini fungsi yang ketiga. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi kalau tadi kita panggil fungsinya itu melalui fungsi integer main, kita mau memanggil fungsi, soalnya fungsi tambah kita panggil fungsi tambah juga, tetapi dalam dirinya sendiri. Gitu. Seperti itu ya, mungkin untuk analogi sederhana. Nah, ini merupakan sintaks atau suatu ya sintaks yang biasa kita gunakan ketika kita akan melakukan menggunakan fungsi rekursif atau mendeklarasikan fungsi rekursif. Nah, seperti ini. Nah, fungsi rekursif itu sebenarnya sama aja kayak fungsi return value ya, tetapi dia memanggil dirinya sendiri. Itu bedanya. Nah, di sini tipe data sama ya, tipe data, nama fungsi, kemudian parameternya apa aja. Nah, ini basis. Basis itu apa? Basis itu adalah kondisi di mana kita ingin keluar dari fungsinya gitu. Ingin keluar dari fungsinya agar tidak terjadi infinite loop. Seperti itu. Nah, ini jadi bagian else-nya ini tuh merupakan yang membuat dia dinamakan sebagai rekursif, yaitu mengambil dirinya sendiri. Kita akan mengembalikan nilainya itu adalah dirinya sendiri. Agak rumit ya, memang rumit seperti itu. Nah ini fun fact mengenai rekursif. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dibagi menjadi subbab masalah yang serupa. Mungkin itu dipakai di merge sort ya kalian untuk bisa dikoreksi kalau aku salah ya. Yang kedua ada memiliki basis kasus atau base case untuk menghentikan rekursi yang aku bilang tadi, itu basisnya, dan panggilan rekursif atau rekursif call. Nah, ini merupakan contoh kode rekursif ya. Ini merupakan contoh kode rekursif untuk menyelesaikan kasus faktorial. Gitu.
teman-teman ya sudah tahu faktorial ya. Kayak kalau um, mau bikin baru aja nih, tulisin aja ya, sini aja lah. Nah, faktorial tuh kayak, nah sebenarnya kalau 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti ini faktorial. Berarti kalau kita ingin mengetahui jumlah dari 5 faktorial, ya kita kalikan aja. Berapa ini? 120 ya kan? Kalau salah. 1, 2, 3, 6. Ya, 120. Nah, ini jumlahnya 120. Nah, di contoh tadi itu merupakan cara kita untuk menyelesaikan kasus faktorial. Kita bakalan coba aja. Faktorial. Apa tadi parameternya? Oh, parameter. Oh, nah, sini. Kemudian sama dia kayak return value. Ini kita bikin base-nya, basisnya agar dia bisa keluar itu uh, n sebagainya n sama dengan 0 ketika n sama dengan 0 atau mana atau n kali 1. Nah, kita return 1 ya. Nah, ini dan ketika else kita return n kali benar nggak sih? Benar ya? Nah, benar. N kali faktorial kita panggil fungsinya. Ya, ini memanggil diri sendiri kan? N min 1. Itu. Nah, ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, nah, jadi untuk cara kerjanya ya, seperti yang aku bilang, dia bakal mengambil diri sendiri. Kalau kita ingin cout dan cout, faktorial sama pengambilnya kayak fungsi return value ya, kita lempar parameter. Samain aja kayak contoh ya, faktorial 5. Kita coba aja, apakah hasilnya 120. Nah, hasilnya 120 ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu di sini kita lempar parameternya atau argumen ya, kita lempar argumen 5 yang diterima oleh parameter n. Nah, yang di mana kita cek nih, kita lakukan pengecekan apakah 5 ini lebih besar sama dengan 0 atau sama dengan 1 gitu. Kan tidak, berarti kita panggil atau kita kembalikan nilai n kali faktorial. Berarti kita kembalikan 5 kali faktorial n-1. Faktorial n-1 berapa? Faktorial n-1 itu tuh 4 kan? Jadi kan faktorial n-1, berarti sekarang faktorial 4. Faktorial 4. Nah, kita cek lagi nih, apakah 4 sama dengan 0? Ya kan, kalau 4 sama dengan 1, kan enggak. Kita kembalikan lagi nih, berarti return 4 kali faktorial. Faktorial n-1, faktorial 3. Ya, kayak gini. Nah, aduh, ya, ini aja. Faktorial 3, 5, 4, kemudian faktorial 3. Kita cek lagi 3, apakah sama dengan 0 atau sama dengan 1? Kan tidak kan? Nah, kita return lagi berarti 3 kali faktorial n-1. N-1 kan tadi n-nya kan 3, dan n-1 berapa? Jadi 2 kan sekarang. Nah, kita cek lagi seterusnya hingga ketika integer n itu sama dengan 1 atau sama dengan 0, dia itu bakal mereturn nilai 1. Nah, 1 di sini. Ya, 1 di sini. Dan dia tidak akan memanggil fungsinya lagi. Itu. Sehingga dia akan membentuk sebuah aritmatika perkalian seperti ini. Gitu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di 5 ini ketika integer n-nya 5. Nah, ini ketika dipanggil integer faktorial n-1. Dan ini ketika nanti berapa? Kalau 3 itu 4-1 ya. Nah, ini juga harusnya seperti itu. Itu mengenai faktorial dan juga rekursif. Nah,
Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu searching. Coba bikin di sini, searching ya, siapin dulu. Nah, ini searching. Searching adalah proses mencari data tertentu dalam sebuah struktur data seperti array, list, atau file. List mungkin tidak akan kita pakai di C++, ya. Ini bisa ada di bahasa pemrograman yang modern seperti JavaScript dan Python. Ya. Tujuannya adalah untuk menemukan posisi atau mengecek keberadaan suatu elemen. Contohnya, ketika kita memiliki array 80, 90, 70, 60, dan kita ingin mencari nilai 90 di dalam array. Jadi kita harus mengecek uh, isi array-nya gitu. Apakah ada nilai 90 di dalamnya. Nah, jadi searching itu ada dua, yaitu ada linear search dan juga binary search. Nah, seperti ini linear search. Linear search adalah metode pencarian sederhana yang memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan. Berarti kita kayak nge-tracking atau ngecek satu-satu gitu. Contohnya kalau jumlah array 10 ya kita cek dari indeks ke 0, kita cek apakah nilai dari indeks tersebut sama dengan nilai yang kita cari secara berurutan. Yaitu mulai dari indeks pertama hingga terakhir hingga menemukan elemen yang dicari. Yang bilang tadi. Nah, ini kelebihannya mudah diimplementasikan ya, karena kita cuma nge-tracking aja, tidak perlu datanya urut, ya, nggak perlu ya gitu, karena kita ngeceknya per indeks gitu. Jadi kalau udah ketemu, oh, kalau nilai ini sama dengan ini, ya udah berarti ketemu. Kekurangannya tidak efisien untuk data berukuran besar ya, karena kita harus nge-track satu persatu. Contoh kalau datanya 10 mungkin ya berasa, mungkin kalau 5 miliar ya agak ngos-ngosan gitu ya. Tapi kalau untuk komputer zaman sekarang harusnya tidak sulit. Gitu. Nah, ini contoh program ya, yang kita bisa coba. Ini pakai fungsi ya. Strip cukup. Cukup. Nah, tambahnya ya internet. Nah, contohnya kalau kita ingin punya uh, array angka, ya, angka berapa ya? Itu kita samain aja kayak di sini ya, biar kalian bisa nyoba-nyoba dulu. Oh, ini ada yang menarik nih ya, nggak pakai nggak pakai jumlah banyak datanya. Kita coba. Nah, nih, nah, yang aku bilang tadi array nggak perlu pakai kita deklarasikan jumlah banyak datanya, tapi dengan syarat kita harus deklarasikan isi value-nya. Di berapa aja, kita giniin aja. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Nah, ini. Berapa itu? 10,25,30,40,25. Nah, itu tuh 50. Nah, ini. Nah, Bitcoin ada intrinsic export apa nih? Hmm, oh, oke. Okay. Apa? Kita coba dulu. Sama dengan 5, X sama dengan berapa itu? 20 ya. Yen hasil. Kita bikin fungsinya dulu ya, belum bikin fungsinya. Kita nggak perlu pakai fungsi sih guys. Ya, apa kita coba aja.
Ini, ini fungsi return value. Nah, seperti ini. Oh ya, ini juga ada hal menarik yang harus kita coba ya. Kita bisa melakukan lempar atau melempar argumen dengan tipe data array juga ke dalam sebuah fungsi. Gitu. Jadi array itu bisa kita lempar juga. Nah, itu n dia x. Nah, kita lakukan tracking atau pengecekannya di sini ya. For 0 dengan 0, ya. 0 kurang dari berapa itu? Kurang 0. Kurang dari n. Nah, itu di plus. Pressure lossness constant value. Wait, saya dulu aja. If array is 30, di domain X, kemudian return. Nah, ini buat ada kita kenapa dia bisa mirip nggak masalah sih INT minus 10 benar. Nah, kita coba jalanin. Kalau error berarti ada salah. Nah, ini ketika hasilnya berarti itu kurang dari sama dengan 1. Ya, ntar aku kasih visualisasi linear search tuh. Lalu kasih data ditemukan di indeks hasil. Else data tidak ditemukan. Semoga tidak error atau error. Apa dia merah? Identifier. Oh, sorry. Nah, bisa. Nah, nanti-nya nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, ini alur programnya seperti apa? Jadi, kita punya array data di sini. Dan isinya bisa kalian lihat 10, 25, 30, 40, 50. Kita nggak perlu masukin banyak datanya ya. Dengan syarat, dia itu harus kita deklarasikan value-nya. Gitu. Otomatis dia bakal ngecek ada berapa. Nah, kalau kita hover atau kita lihat di sini, di kalian arahin kursornya ke nama array-nya. Nah, di sini ada tulisan intinya data 5. Program akan otomatis mengetahui bahwa ada 5 value yang kita set ke dalam array tersebut. Itu. Nah, di sini INTN ini sebenarnya buat panjang array-nya, ya. Dan ada X. Nah, ini nilai yang ingin kita cari ya. Ya, nilai yang ingin kita cari. Nah, kita akan di fungsi linear search. Fungsi linear search ini buat bukan manggil. Dia bakal melakukan searching linear. Yang aku bilang tadi, algoritma searching linear yang kita akan meng-track value-nya per satu-satu hingga ketemu, dan kemudian kita berhenti di situ. Nah, data kita lempar di sini. Ya, ini yang aku bilang tadi menarik ya, karena array bisa dilempar. Kemudian ada ini n atau banyaknya array, dan x adalah nilai yang ingin kita cari.
Yaitu, nah kita lakukan perulangan ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 ya, karena n-nya 5, kita lempar di sini tadi 5 nih, di sini 5. Kemudian kita lakukan iterasi agar i-nya bertambah, agar kita tracking jalan. Nah, dan juga di sini ada sebuah pengkondisian ya. Ketika array indeks ke i, indeks ke 0 sama dengan x atau sama dengan 30, maka dia akan return i atau return nilai indeksnya. Ya, berarti hasil di sini, variabel hasil di sini dia akan mendapatkan atau di dalam variabel hasil ini akan terisi oleh indeks beberapa dia ditemukan. Ya, kalau ditemukan, kalau tidak, ya dia akan berisi return min 1. Min 1 ini yang ntar kita gunakan untuk melakukan pengecekan di program selanjutnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita cek di array indeks ke 0, itu kan tadi 10. Apakah 10 sama dengan 30? Ya, x-nya 30 kan tidak. Ya, tidak kan? Berarti belum return ya. Kita skip, kita lakukan perulangan lagi. Terus array indeks 1 kan 25. Apakah sama dengan 30 kan tidak ya. Skip lagi seperti itu. Hingga kita temukan 30 itu di indeks ke berapa ini? 2 ya. Indeks kedua. Apakah array indeks kedua sama dengan 30 kan iya. Jadi kita temukan berarti i-nya itu di 2 ya. I-nya 2 berarti variabel hasil ini akan bernilai 2. Nah, kita kemudian cek apakah hasil tidak sama dengan 1, 2 itu tidak sama dengan 1, berarti kita execute program yang ada di dalam kurung atau dalam scope si if-nya. Ya, kita ditemukan di indeks ke hasil. Hasilnya adalah 2. Sekarang, nah, indeks kedua. Nah, kalau gimana kalau kita mencari nilai yang tidak ada di dalamnya? Misalnya kalau 99, X-nya kita ada 99 aja. Nah, 99 kan tidak ada di dalam array-nya kan? Coba kita run. Nah, data tuh, ditemukan di indeks ke min 1. Wait. Kok bisa? If array sama dengan 10 i. Hasil tidak min 1. Oh, min 1 ya. Sorry ya. Sorry. Nah, ini. Nah, ini saya bukan ya. Kan berarti ketika array indeks ke 0 hingga ke 5 itu tidak sama dengan X atau itu sama dengan 99, jadi kita sama sekali tidak mereturn I. Ya, kita sama sekali tidak mereturn I, melainkan kita mereturn min 1 gitu. Ya, seperti itu. Itu program itu bakal berhenti, program di dalam fungsi ini berhenti ketika sudah melakukan return gitu. Ketika sudah ketemu di indeks beberapa, ternyata di kayak indeks kedua, kita udah return indeks kedua, berarti program itu stop atau fungsinya ini stop gitu. Jadi kita tidak mereturn nilai min 1 gitu. Coba kalau tidak berujung atau kita tidak melakukan return i atau tidak mereturn indeksnya, yang akan kita return ntar adalah ya bagian min 1 gitu. Kemudian akan dilakukan pengecekan di dalamnya seperti ini. Gitu, seperti itu. Nah, untuk visualisasinya tuh kayak ini. Nah, ini ada array. Nggak usah bingung kenapa array-nya ada 2 ini bukan array 2 dimensi ya. Karena indeksnya tuh cuma ada 0, 1, 2. Kalau array 2 dimensi kan ada 0, 1 gitu ya. Ini cuma indeksnya satu indeks saja. Ini sebenarnya nggak cukup gitu kalau mau ditaruh di samping sini. Nah, kita mau nyari nilai berapa ya? 315 ya. Itu di indeks 7. Kita masukkan aja 315 dan kita klik linknya search. Ini kita bakal mencari, kita cari terus hingga sampai ke 315 seperti itu. Nah, kita tunggu dulu bentar. Bisa dicepetin ya sih kalau bisa ya. Nah, kita cari. Nah, udah ketemu kan? Nah, dia terreturn nih di sini. Berarti kita menemukan di indeks ke 7 seperti itu. Kalau nggak ketemu ya sampai berujung. Nah, coba kalau nggak ketemu ya. Apa yang nggak ada? 1 gitu.
masih nggak ada ya, cepet banget. Tuh, animation speed udah banget. Nah, nggak ada dia. Itu cepet banget lah ya. Itu ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dia bingung. Nah, nih, itu binary search ya. Binary search adalah metode pencarian efisien yang digunakan untuk array yang sudah terurut. Ia bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan hanya melanjutkan pencarian di tengah bagian yang relevan. Ini ntar aku visualisasiin dulu aja. Nah, kelebihannya sangat cepat untuk data besar. Ini berarti dia bakal menambah kelemahan dari uh, linear search ya. Linear search tadi kekurangannya tidak efisien untuk data yang besar. Nah, binary search itu kebalikannya. Nah, di sini dijelaskan juga kelebihannya efisien ya. Nah, ini benar kan tadi yang aku bilang karena dia bakal memangkas alur programnya ya. Dari kita hitung, kita cari secara keseluruhan. Nah, kita carinya secara kita bagi menjadi beberapa part, kemudian kita cari di setiap partnya, setiap bagian. Nah, kekurangannya array harus terurut ya. Ini kelemahan dari binary search. Kalau arraynya nggak terurut ya kalian pakai linear search. Cuman kalau mau tetap pakai binary search berarti arraynya harus kalian urutin. Ntar kita belajar di materi berikutnya mengenai sorting. Itu ntar kita belajar. Nah, implementasi sedikit lebih kompleks dari linear search tentu ya karena kita tidak hanya men-tracking atau melacak satu persatu, kita harus membuatnya atau membaginya dalam beberapa part dan kemudian kita cek di setiap partnya seperti apa. Sebenarnya bukan beberapa part sih, kita lebih nyarinya itu dari kedua sisi. Partnya itu dua, binary dua gitu. Oke. Nah ini contoh kodenya, ya lumayan panjang juga. Mungkin kalau kita coba aja. Siapa ya? Itu kita coba ya. Siapa lah ya? Lama nggak kalau dicoba? Nggak apa lah ya. Coba aja ya kita ya. Biar lebih paham. Oh, tapi aku kali ya strip bisa sih. Oke. Kita kita visualisasikan dulu aja biar terbayang itu kalian seperti apa. Nah, kita pakai web yang tadi, web Faisal. Nah, sama aja ya. Kita mau cari di angka berapa ya? Angkanya 737 deh, 737. Nah, balances dia bakal ini. Nah, dia bakal buat variable low dan mid, dan high dan mid. Midnya itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah array. Nah, di sini. Ini kita cek, ya. Pengecekan tergantung ya, mau diurutkan secara ascending maupun descending dari yang terkecil atau terkecil. Kalau gitu bukan perlu bukan gimana ya ngomong. Kita cek apakah nilai terkecil itu lebih nilai tengah itu lebih kecil dari nilai terbesarnya maupun lebih besar dari nilai terkecilnya. Gitu. Ntar kita coding aja biar lebih paham. Nah, target kita coding aja. Berapa? Nah, kecil banget lah. Nah, kita bikin aja nih fungsinya. Sebenarnya nggak perlu fungsi juga nggak apa-apa sih. Bisa juga kalian bikin di dalam mainnya. Bebas itu sesuai keadaan kondisi kalian coding. Kemudian apa tuh? INTNA. Dan INTNI. Ini kalau di tadi tuh low dan high ya. Ya. Nah, INTX nih yang ini kita cari nilainya. Itu. Kita gunakan web
Kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Ketika lab-nya lebih kecil sama dengan baik, kalau ketika selama lab lebih kecil sama dengan baik, nah maka kita lakukan, kita buat variable mid dan kita assign nilainya to nilai dari left atau nilai paling kecil ditambah nilai paling besar, kemudian kita bagi 2. Ini mid tuh buat kita naruh anchor atau kayak jangkar di tengahnya lah, gitu. Itu untuk membaginya menjadi kedua sisi. Nah, itu namanya binary ya. 2. Core-nya tuh di bagian midnya. If. Nah, ini kondisi ya. Ntar aku jelasin. If mid, kemudian X. Oh, ini, oh ya, kalau sebuah sintaks di dalam kondisi atau di dalam ya dalam pengkondisian itu cuma kayak ini menjalankan satu sintaks aja atau satu baris kode aja dan itu tidak perlu menggunakan kurung kurawal ya. Nah, seperti ini langsung di turn aja dan di string. Nah, program akan tahu secara otomatis bahwa return bit itu bakal dijalankan ketika kondisinya memenuhi. Ini berlaku hanya untuk ketika ada satu sintaks saja yang ingin kalian jalankan ketika kondisi if-nya itu terpenuhi. Beda kalau udah kayak gini ya, kayak kalian bikin program baru gitu, import apa gitu di dalam mesin nasi goreng. Nah, kayak gini. Nah, nah walaupun di sini ntar kondisi if-nya itu terpenuhi, nasi goreng tidak akan kita jalankan gitu. Karena ya, apa, programnya cuma kebaca di baris pertama aja kalau tidak pakai kurung. Kecuali kalau kita pakai kurung seperti ini, dan seluruh program ini kita bungkus di dalam kurungnya seperti ini. Gitu. Ya, itu apa namanya? Nggak tahu. Nah, itu. Kalau bisa menggunakan sih. Ya. Untuk kondisi keduanya, array mid kurang dari ya, sama aja kita gunakan tanpa kurung kurawal. Nah, kita else right-nya tuh alamak, right-nya sama dengan mid main satu. Nah, dan n tuh oh oh left dan right itu kan nilai terbesar atau terkecilnya. Cuman dia itu apa namanya? Indeks pertama sama indeks terakhir gitu. Bukan nilai terbesar maupun terkecil. Sorry yes. Tuh, itu satu. Nah, kita bakal nge-tracking indeksnya. Ntar dulu. Belajar data. Oh sorry ya kalau ketikanku lambat. Aku jarang ngetik, jarang ngoding. Kalau lagi pengen aja ngoding. Kalau enggak. Jangan ditiruin. Nah, size off. Udah diajarin belum sih kemarin size off ya? Lupa kalian. Berapa lah, ntar putaran ini. Size off tuh gunanya buat apa? Size off. Betul. Data. Nol. Yang out. Angka dan ini dicari. Oh, ini user yang inputin. User yang X, maksudnya X.
Nah, ini sama aja kayak tadi ya, integer hasil sama aja buat nyimpan nilai indeksnya ntar. Terus, binary search, lempar array data punya 0, kemudian n-1, di 0 n-1 harus dijelasin apa, kemudian x, dan ada if, sama kayak tadi, ya ini, kayak tadi ya, hasil tidak sama dengan n-1, di out, k, ditemukan di index hasil. Oh, sorry. Nah, ini udah jadi kali. Baik. Nah, else all angka tidak ditemukan. Ini ya, nggak perlu kali return. Titik. Jangan lupa titik. Nah, nih. Nah, ini coba kalau aku ingin cari nilai 40 ya, kita coba run ya. 40 harusnya di indeks berapa nih? 0, 1, 2, 3. 3 ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita coba ya. Apa nilai? Value control reach non-void function. Nah, kalian berapa dia? 17. Return. Oh. Mana ya? Nah, ya. Coba cari 40. Nah, angka ditemukan di indeks ke 3. Nah, kalau programnya seperti apa? Jadi ini. Nah, kita tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Nah, itu kan ada dalam jumlahnya datanya 7. Berarti ada kayak 7 kolom gitu. Nah, kita tuh bakal nyari banyaknya data tuh dengan variabel n. Nah, sini. Nah, variabel n, size of data. Nah, dia itu bakal ngecek bit ya kalau nggak salah ya. Ukuran bitnya dari array data. Kalau integer itu berapa? 8 atau 4? 8 ya? 4 ya? 8 ya? 8 ya? Nah, size of data berarti 8 ya. Setiap value ini 8 ya, karena integer berarti 8, juga 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 8 kali 7 itu berapa? Berarti 7, 2 ya? 56 ya? 56 ya? 8 kali 7 itu? Ya, 56. 56 kan? Nah, berarti size of data ini itu kayak 56. Ini. Kayak gitu. Gitu, size of data. Nah, kalau size of data indeks kan 0, berarti cuma data di indeks tanggal berapa? Kan tadi integer, kebetulan ini adalah integer, size of datanya itu berarti 8. Jadi ini sama aja kayak 5 dibagi 8 tuh ya 7 gitu. Seperti itu untuk nyari jumlah nilai banyaknya nilai dalam array. Kita bisa gunakan size of juga seperti gitu ya. Dan integer x ini untuk input user ya. Input usernya mau seperti apa. Nah, di sini kita panggil reverse, kita lempar datanya ya, kita lempar array-nya. Kemudian ada 0. 0 ini adalah indeks ke 0. Nah, F ini biar dia itu bakal mengambil posisi yang paling kiri. Yang paling kiri itu adalah indeks ke 0 dan n-1 ya. Kenapa n-1? Ingat indeks itu dimulai dari 0. Jadi ketika jumlahnya data itu 7, berarti indeks terakhirnya itu adalah 6 ya.
cara kita mendapatkan 6 adalah dengan 7 min 1. Seperti itu. Jadi N min 1. Itu bakal kita assign atau kita masukkan ke dalam variable right. Dia itu bakal mengambil posisi yang paling kanan dari array-nya. Berarti left di kiri, right di kanan. Ya, pojok ujungnya. Kayak mana ya tadi? Kalau di visualisasi. Kita pelan-pelan deh. Nah, nih lihat nih. Nah, nih. Ini low nih kalian left ya. Height nih kita kayak right. Gitu. Nah, bisa teman-teman lihat, dia tuh bakal mengambil posisinya, ya, low atau left, tadi index ke 0, bisa teman-teman lihat. Nah, ini kebetulan karena dia itu 31, kita tuh cuma berapa? 7, jadi indeks ke 6 ya. Ini tuh indeks ya teman-teman, bukan 0. Banyak datanya. Ya, itu. Berarti di sini kita tuh 6 sebenarnya, cuma ya. Jadi nggak bisa gitu kan, nggak bisa banyak data, nggak bisa. Nah, itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba join lagi, play. Ya. Nah, ini dia mengambil tengah nih. Nah, dia mid-nya itu kita assign di sini. Nah, ini. Lihat nih teman-teman. Nah, ketika left kurang sama dengan right, ya. Berarti ketika left-nya itu kurang dari right, atau sama dengan right, berarti ketika 0 kurang dari 6, ini saat ini kan 0 kurang dari 6, maka programnya akan jalan gitu. Ya. Kemudian di dalam program ini kita akan membuat variable mid yang di dalamnya itu berisi indeks tengah-tengah antara left dan right-nya. Berarti ketika 0 tambah sama berapa? Right-nya 6 ya, berarti 6 bagi 2 atau 3 ya. Berarti midnya itu 3. Kebetulan ya, dia langsung dapat ya tadi. Dan 3. Nah, gitu. Ini sama aja ya, 0 tambah 3, 1. Dan kita bagi 2, itu 15 ya. Karena dibulatin ke bawah ya. Itu kita ambil 15 di sini. Itu sama aja. Nah, kita lakukan pengecekan ya, teman-teman. Ini kebetulan aja karena tadi kita nyari nilainya 30 ya. 40 ya kita nyari. Coba kalau kita nyari 30 deh. Ini ada 30 ya di sini. Nah, if array mid sama dengan X, apakah array index ke mid? Berarti sekarang indeks ketiga sama dengan X. X kita cari 30 ya saat ini. Ketiga itu berapa? Berarti 40 ya. 40 apakah sama dengan 30? Kan tidak ya. Tidak kan? Berarti kita melakukan pengecekan untuk setiap kondisi di bawahnya gitu. Else if array mid kurang dari X, apakah array mid itu berarti 40, kurang dari berapa tadi 30, 40 apakah kurang dari 30? Kan tidak kan, 40 itu lebih besar dari 30, berarti ini tidak dieksekusi, berarti kita eksekusi yang sini ya. Right sama dengan mid kurang dari 1, jadi kita send right itu menjadi mid kurang dari 1. Contohnya gimana ya, ini boleh 737 ya, 737 gimana, kita pakai contoh yang lain aja. Maksudnya right mid kurang 1 tuh seperti ini. Nah, aku cari nilai 3 ya. Tadi kan 30 tuh berada di kiri ya, kiri dari nilai tengah. Nilai tengah itu kan tadi 40 kan, karena dia di indeks tengah 3. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Loh, ini linear, salah. Sorry. 124. Nah, ini. Nah, ini. Nah, sama kan? Nah, ini anggap aja yang di tengah ini kayak 40 tadi, di sini tuh ya ada 30 lah di sini gitu. Nah, kita play. Nah, nih yang dimaksud dengan right mid min 1 itu kita cek dulu kan tadi apakah 30 itu lebih besar ya, sorry. 40 lebih kecil dari 30 kan tidak, berarti dia kan lebih besar dari 30, berarti lebih besar dari berapa tadi? Prime itu berapa sih? 40 kurang dari 30 kan? Kan tidak, berarti kita eksekusi yang right mid min 1. Jadi kita pindah right-nya itu ke mid min 1. Sekarang right-nya itu bahkan berada di kirinya si mid itu. Nah, kemudian kita lakukan lagi mid-nya.
kita inisialisasi ulang lagi mid-nya ya. Saja left plus right yang baru. Right yang baru tadi kan yang di kirinya mid ya. Kalau itu berarti sekarang berarti berapa? Di 2 ya. Ya, di 2 gitu. Yaitu dia di 2 di sini berarti dia. Nah, di sini kan tadi kan 3. Jadi sekarang di 2. Di 0 plus 2 berarti itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Berarti mid-nya itu sekarang 1. Mid-nya sekarang 1. Apakah array indeks ke 1 sama dengan X itu kita dari 30 ya, X-nya 30. Nah, dan nggak lupa 30 ya. Oh, 30. Nah, apakah indeks ke 1 itu sama dengan 30? 1 ini 20 ya? Kan tidak. Itu. Tidak kan? Berarti kita ke bawahnya. Apakah remit itu 20 lebih kecil dari 30? Ya, kan iya kan? Lebih kecil dari 30 kan? Berarti kita left mid plus 1. Jadi left-nya itu di sini tadi 0, kita plus 1. Berarti sekarang left-nya jadi 1. Itu left-nya jadi 1. Nah, kita balik lagi ke well-nya. Ya, left. Yang 1, right-nya tadi berapa ya? Aku lupa. Nah. 1, 2 ya di sini. 1 plus 2 sama dengan 3. 1 plus 2 kan 3. Dan bagi 2 berarti 1. Ya, 3 bagi 2 1. Jadi sekarang rate-nya 1. Array indeks ke 1 apakah sama dengan X? X-nya tuh 30. Ya, kan tidak ya. Berarti kita nggak jalankan yang di sini, kita jalankan yang di bawahnya. Array mid itu berarti array indeks ke 1 tetap 20. Maka lebih kecil dari 30 kan iya. Berarti left mid ke 1. Berarti sekarang left-nya itu 2. Left-nya 2, right-nya juga 2. Gitu. 2 plus 2 bagi 2, 1 lagi. Loh, bener nggak sih? Kok aku nggak jadi bingung? Ya, yeah. Left-nya berarti right-nya itu 2. Right-nya juga 2. Nah, gitu. Kita assign lagi. Left-nya 2, right-nya 2 berarti 4. 4 bagi 2. 4 bagi 2. Bagi 2. Nah, mid-nya 2. Nah, ketika array mid, berarti array mid itu array dash kedua. Yang kedua itu 30. Ya. 30 apakah sama dengan 30? Kita return mid-nya. Ya. Berarti kita return berapa mid-nya? 2. Gitu. Berarti sekarang binary source ini itu nilainya 2. Nah, nih. Jadi hasil itu nilainya 2. Itu. Berarti ntar kita dikasih out, dia akan angka ditentukan di indeks tuh 2. Nah, 30. Nah, string. Ya. Gitu. Nah, string ini. Nah, baca kita bagi. Nah, kalau dia angka yang kita cari itu lebih kecil dari nilai mid-nya, maka yang di right ini kita taruh ke sampingnya. Karena kan nilai yang kita cari nggak mungkin di lebih besar dari si mid-nya gitu. Ngapain dia ada di kanan untuk melakukan untuk membuat mid yang baru gitu. Agar mid yang baru tuh tetap berada di range yang lebih kecil dari mid sebelumnya. Jadi itu. Ini sebelumnya di sini kalau kita mau nilainya lebih kecil, berarti kita buat mid lagi di tengahnya sini. Nah, gitu. Coba kita coba lagi. Nah, bikinlah seperti itu. Gitu. Nah, 124 ini kan di kanannya kan, di kanannya mid, berarti dia lebih besar dari mid kan. Berarti kita akan geser si left-nya ini ke mid plus 1. Gitu. Ya, ngapain kita cari di bagian kiri mid-nya ini? Udah nggak mungkin di sana gitu misalnya. Itu. Nah, geser. Nah, kebetulan left-nya ini udah di tengah, udah di nilai yang kita cari. Itu kita geser lagi, sama lagi. Nah, terus kita geser lagi sampai semuanya itu ada di nilai yang kita cari. Itu benar. Lumayan kompleks ya. Nah, cuman kalau kalian terbiasa, ntar juga bisa sendiri. Itu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Sudah sejam juga nih.
Yang terakhir ya biasanya. Dan sorting. Nah, ini sorting ya. Ah, sorting. Sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dalam sebuah struktur data seperti array dalam ukuran tertentu, biasanya ascending ataupun menurun atau descending, dari yang terkecil dari yang kebesar maupun yang kebesar yang ke terkecil gitu. Kita terserah mau ngurutnya seperti apa. Nah, ini ada jenis-jenis sorting, ada banyak. Ini juga termasuk big O notation-nya atau kompleksitas waktunya. Ini bisa kalian bahas nanti di CP ya. Nah, kita nggak akan bahas ini. Nah, ini ada algoritmanya, algoritma sort. Oh, ini sorting ya, harusnya sorting ya. Sorting. Nah, sorting. Nah, sorting. Ini ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort. Banyak banget. Banyak banget algoritmanya. Dan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kalau untuk yang pemula atau yang dasar, lebih baik kita gunakan yang bubble sort. Karena lebih simpel aja. Gitu. Nah, kita bakal cobain bubble sort. Nah, ini bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh array terurut, dinamakan bubble, karena elemen besar mengapung ke atas atau akhir array seperti gelembung air. Ini ada kelebihannya, mudah dipahami ya, seperti yang aku bilang tadi untuk pemula ini lebih mudah dipahami. Tidak membutuhkan struktur data tambahan, ya, nggak perlu macam-macam, array aja bisa gitu. Dan cocok untuk data kecil atau belajar algoritma. Nah, ini kekurangannya tidak efisien untuk data berukuran besar, kompleksitasnya n kuadrat, ini bakal dibahas di CP. Ini bisa tergantung inputan ya kalau nggak salah ya, tapi kalau salah. Dan lambat dibandingkan algoritma sorting lain seperti quicksort atau merge sort ya, karena kita kayak nge-tracking satu persatu kayak linear tadi lah, mirip gitu. Kita membandingkan array index sekarang dengan array index selanjutnya, kemudian jika lebih kecil maka akan kita swap atau kita ganti, itu membandingkan. Mana yang ada visualisasinya, visualisasi itu ya. Resistnya berapa? 5 aja deh. Nah, ini pengurutannya. Ini ada 5 value di dalam array dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini alur kerja bubble sort ya. Nah, kita bandingkan indeks sekarang itu 0 dengan indeks 1 ya. Nah, ketika dia lebih kecil, ketika indeks ke 05 lebih besar dari indeks 1, maka dia ganti ya. Kita akan urutkannya dari yang terkecil sampai dari besar. Nah, harus 12 apakah lebih kecil dari 855 kan iya, berarti kita tidak perlu melakukan pergantian tempat. Nah, nah ini 855 lebih kecil dari 828. Nah, kita ganti itu. Nah, itu terus hingga datanya berurutan. Itu. Nah, kelemahannya bubble sort, dia itu bakal tetap programnya itu bakal tetap berjalan, walaupun kadang datanya itu sudah terurut. Gitu. Walaupun datanya sudah terurut, program itu akan tetap berjalan. Nah, itu mungkin salah satu kelemahannya bubble sort. Coba kita cobain aja. Bubble sort. Males lah bikin ini. Ya, aja. Nah, tadi mana? Ini contoh kode ini. Buset, siapa yang bikin? Tadi udah begini. Nah, ini contoh bubble sort ya. Kita coba. Nah,
kita bikin prosedur ya, kita tidak mengembalikan nilai di sini ya. Bubble bubble oh, nah, ada parameternya, ada array n. Nah ini n-1 plus 0. Ini perulangan bersarang. Terusnya kalian udah ya kemarin di pertemuan kedua ya dijelasin ya. Iya sih, sama si Amen kalau nggak salah. J n-1 plus. Nah ini pengecekannya, pengecekan apakah array sekarang, array J itu lebih besar dari array J plus 1 atau array setelahnya. Ini dicek kayak kita ya bisa pakai swap sih. Nah, kita pakai yang biasa aja. Jadi kita bikin variabel untuk menampung nilai J-nya agar ketika J-nya itu diganti, nilai sebelumnya itu bisa kita gunakan kembali untuk ditaruh di nilai J setelahnya, agar tidak hilang. Temporary lah. Ini ya, berarti sekarang time itu isinya array J. Nah. Sekarang array J kita kasih di array J plus 1 yang array J plus 1 sama dengan M. Nah, kayak gini. Nah, yang kemarin ini cetak array perlu nih, perlu nih. Kok array parameternya sama, array juga sama integer. Ini apa sih? Oh, sesek ya, panjang arraynya. Nah, kurang dari n plus plus. Nah, cout. Ini cout kita cuma coutin seluruh isi array kayak yang tadi, yang pas bagian array yang aku tunjukin sama aja. Cuman kita pakai function. Atau di dalam function, bukan pakai function, bukan function. Nah, kayak gini, nah ini kita bikin array ini. Array apa itu? 64,25,12,12,11,90. Nah, lupa di koma. Yang PN dengan threshold dari size of lagi. Ini udah aku jelasin ya tadi. Ini buat ngecek ukuran bitnya, ukuran memorinya. Array sebelum di store. Nah, kayak gini. Oke, parameternya jangan lupa array sama n. Kode sort array sama n. Parameternya sama ya. Array bakalan di sort. Nah,
Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita run ya. Nah ini. Loh, kok gini? 90, 11, 34. Bentar, aku cek dulu. Ini RN, double shot. Setelah di shot. 64, 34, benar 25, 12, 22, 11, 90, 40, IN. I see. Itu harusnya itu nggak sih? Bentar. N, CMX satu nggak sih? Lupa ya. Ini nggak sih? Alamak. Kok gitu? Nah. Memang itu tidak pasti beneran. RJ, RJ plus 1, INTI, IN 1, IN, baik. Benar nggak? Atau gimana? Gimana? Array setelah di sort. Gimana yang mana? Oh iya. Nah, harusnya bisa. Sama aja lah. Bentar ya. Sama nggak sih kalau yang di sini? N sama ya? Tekan. Oh enggak, ini I. Mainnya J, kocak. Allah Akbar. Biasanya J. Iya, ini J. Allah Akbar. Nah, ini. Nah, ini ya. Urut. Nah, itu yang dari awalnya acak-acakan, dimulai dari 64, ya, kemudian 90, tengahnya 12. Sekarang kita mulai dari 11, 12, 13, 90. Itu. Nah, untuk algoritmanya ya, seperti yang di visualisasikan tadi, ya kita cek, ya, kayak ini. Kita cek 64 apakah lebih kecil dari 34, ya. Kalau enggak, kita swap ya. Swapnya di sini. Ini. Ya, berarti kita swap 34 tambah 64 kita tukar. Terus di sini kan jadi 64 kita kita sama 25, kita banding sama 25. 64 apakah lebih kecil dari 25? Kan enggak, kan iya. 64 lebih kecil dari 25? Kan enggak kan? Berarti kita swap. Tuh. Kalau enggak berarti kita swap. Ya, berarti sini 25, di sini 64. Itu. Swap. Kita bandingin lagi sama 12 gitu. Nah, terus sampai n min i min n min i min 1, kemudian kita ulang lagi dari awal. Tuh. Karena yang di sini, yang di kiri tadi, ya, itu belum dibandingin sama yang sudahnya. Lagi, diulang lagi, gitu. 34 belum dibandingin sama 25. Gitu kan tadi 64 sama 34, terus 64 di sini sama 25. Ya, tapi 34 sama 25 belum, gitu. Itu visualisasinya kayak ini. Nah, ini 4. Nah, swab lagi. Nah, ini kan 612 sama 828 belum kan? Nah, kita bandingin lagi dari awal. Seperti dari awal lagi. Gitu. Nah, seperti ini. Yang buat perulangan buat ngebandingin dari awal tuh yang paling luar. Nah, yang paling luar nih. Itu buat ngulang lagi. Dari awal tuh yang perulangan yang paling luar nih. Nah, kalau buat nge-trackingnya,
Itu pakai yang perulangan yang kedua yang di sini. Dan untuk pengecekan kita pakai yang di dalam if gitu. Itu ya. Tuh, mungkin itu aja ya untuk matkul, bukan matkul, materi kali ini. Kita udah belajar banyak banget ya setengah semester ya, setengah semester algo lanjut lah. Apa? Struct pointer ya kalau kalian ingin belajar ya ntar di mata kuliah aja gitu. Terima kasih. Ini quote ya, ada sedikit quote. Cerdas adalah melakukan hal biasa ketika orang lain kehilangan. Tetaplah coding ketika orang lain nggak coding. Gampangnya kayak gitu aja. Gitu. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Ya, dengan keinginan kalian salurkan terhadap emosi kalian. Kalian inginnya apa? Cari pengetahuan untuk mewujudkannya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku balikin ke GitHub. Terima kasih. Oke, eh, mungkin selanjutnya aku bakal nyontohin beberapa contoh soal ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang udah kita siapkan, tapi lebih ke arah soal ini tuh bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Untuk eh, contoh soal kali ini, aku bakal mencontohkan di bagian fungsi ini. Lalu yang kedua ada bagian searching, lebih tepatnya menggunakan linear. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari contoh soal pertama. Di sini udah harusnya udah pada familiar dah dengan cara baca soal di CP. Di sini kan udah ada judul, batasannya juga udah ada. Di sini kita fokus aja ke deskripsi. Untuk deskripsinya sendiri, ini diberikan dua buah barisan A dan B, masing-masing sepanjang N. Tentukan apakah penjumlahan dari A, I, pangkat BI, untuk semua I itu di antara 1 sampai dengan N bernilai ganjil atau genap. Masukannya seperti ini ya teman-teman. Ini juga kita bakal mengimplementasikan eh, fungsi ataupun struktur data dari array gitu. Di sini N itu jumlah dari banyaknya data. Oke, kayak jumlahnya A dan B itu sebanyak N. Lalu untuk A1, A2 sampai dengan AN itu data-datanya. Kayak di sini kalau dicontoh dari deskripsi itu A itu bahasanya bawahnya lah atau bilangannya, lalu B itu pangkatnya gitu. Lanjut, keluarannya itu sebuah baris berisi 0 apabila penjumlahannya adalah genap atau 1 apabila penjumlahannya adalah ganjil. Sebenarnya ini matematika dasar ya teman-teman. Di sini ideku itu tidak harus yang namanya menjumlahkan secara kasar. Jadi kayak teman-teman di sini jumlahin 2 pangkat 1, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 6 pangkat 3, ditambah 8 pangkat 4, dan seterusnya. Teman-teman tidak harus ya untuk menjumlahkannya. Kenapa demikian? Karena di sini bisa menyebabkan yang namanya overflow sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Walaupun teman-teman pakai long-long, ini pun bisa menyebabkan overflow. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk penjelasannya, ini penjelasan masukan pertama ya, yang ini. Di sini sesuai dengan yang aku bilang tadi, 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 5, itu hasilnya 4.362. Nah, pada contoh masukan kedua, itu 11 pangkat 11. Hasilnya segini. Nah, nggak mungkin dong kita eh, menjumlahkan 100 pangkat 100. Itu tidak mungkin. Maka dari itu, ketika muncul pemikiran bahwasannya kita tidak harus menjumlahkannya secara kasar, kita menggunakan yang namanya teori. Oke, mungkin aku tulis di notepad aja ya, teman-teman, untuk gambarannya seperti apa. Oke, semisal kita punya baris seperti ini, kita copy aja, lalu kita tempel. Nah, kan berarti idenya itu menjumlahkan 2 pangkat 1
ditambah 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5. Maka bilangannya itu bersifat ganjil, gitu. Mau itu pangkatnya 2, mau itu pangkatnya 3, mau itu pangkatnya 4, ketika teman-teman menambahkannya, ketika teman-teman eh, menghitung pangkat tersebut, itu tetap bakal bersifat ganjil. Mau itu kayak 3 pangkat 1, itu hasilnya 3. 3 pangkat 2, itu hasilnya 9. Begitupun seterusnya. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita cukup mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak. Semisal, 2 pangkat 1, 2 mana? 2 pangkat 1, itu hasilnya 2, ya kan? Bisa tahu dari mana? Tahu dari bilangannya itu ganjil, gitu. Terus selanjutnya, 4 pangkat 2. Mana pangkat? Oh ini, 4 pangkat 2. Itu hasilnya 16, ya kan? Terus juga ada 6 pangkat 3. Di sini 6 pangkat 3 itu 216. 6 pangkat 3 itu 216. Oke. Terus ada juga 8 pangkat 4. 8 pangkat 4 itu hasilnya di 4096. Terus ada juga 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, teman-teman, ini semuanya bersifat genap ya. Ini genap, ini genap, ini genap, ini genap, dan ini genap. Kenapa bisa? Karena bilangannya yang bawahnya lah, bahasanya tuh A-nya, itu tuh genap semua. 2, 4, 6, 8, 2, itu genap. Sedangkan pangkatnya itu tidak sesuai ya. Maksudnya apa ya? Tidak, aduh, bersihin lagi. Pangkatnya itu tidak bisa dibilang tidak mempengaruhi lah dari jawabannya. Apakah genap atau ganjil. Kan yang dibutuhkan itu eh, bilangan tersebut genap atau ganjil, tidak hasilnya. Maka dari itu, kita cukup berfokus kepada A-nya saja. Kita hiraukan aja B-nya, tapi kita fokus kepada A, gitu. Pembuktiannya dari mana? Misal kayak gini, aku punya bilangan 3, 3, 4, 3, 4, 5. Dengan pangkatnya 2, 3, dan 5. Jangan 5. 2 aja deh. Ini kan berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Sedangkan 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 16, 64, ya kan? 64. Lanjut lagi ke 5 pangkat 2, itu hasilnya 25. Nah, bilangan ini bisa dikatakan genap. Kenapa? Karena 25 ditambah 9 itu hasilnya 34. 34 tambah 64 ya hasilnya 98. Terbukti ganjil. Maka dari itu, kita harus tahu nih, bilangan ganjil di suatu deret itu ada berapa. Jikalau eh, bilangan ganjil di suatu deret itu hasilnya bisa dibagi dua. Semisal kayak gini kan di deretnya itu bilangan ganjilnya ada dua, 3 sama 5. Maka dari itu ketika dibagi dua, itu bisa. Nah, kalau semisal bisa, hasilnya bakal jadi 0 alias genap. Tapi kalau semisal kita tambahin lagi di sini, 7 dan di bawahnya pangkat 3. Nah, ini bakal ganjil. Kenapa demikian? Karena jumlah dari bilangan ganjil yang ada di suatu deret itu tidak bisa dibagi dua, gitu, alias ganjil. Nah, daripada daripada pusing untuk teorinya, kita buka dulu folder dari latihan kita, biar kita ngoding. Sini aku buat pelatihan 3. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman kalau punya extension yang udah kita kasih tahu di pertemuan satu, bikin filenya itu gampang. Teman-teman tinggal klik aja competitive companion, terus buka VS Code, lalu klik CPP. Nah, itu langsung kebuat test case-nya beserta filenya. Nah, kita tinggal ngoding deh. Di sini aku bakal include IOStream aja.
Sebenarnya ini algoritmanya kita bisa bukan algoritma, materinya kita pakai dua, yaitu kita pakai fungsi sekaligus searching, tapi yang linear gitu. Pertama-tama kita bakal masukin nilai n-nya dulu dengan cara deklarasi terlebih dahulu nilai integer n alias data n, tipe data n langsung kita masukin aja si n-nya. Setelah itu kita lihat lagi ke soalnya. Di soalnya itu ada deret A dan deret B. Maka dari itu kita menggunakan materi selanjutnya yaitu array. Di sini ada array juga. Sebenarnya udah lumayan lengkap ya untuk materi untuk soal ini mencakup array, lalu ada juga linear search dan juga ada fungsi. Sebenarnya fungsi itu opsional. Di sini tapi aku bakal contohinnya pakai fungsi aja. Kayak gitu. Integer A, B, A sama B. Inputnya juga kita bakal buat inputnya berarti sampai dengan n seperti ini. Lalu si in AI. Yang kedua kita input nilai B-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau udah kita sekarang siapin fungsinya. Fungsinya berisikan pencarian nilai ganjil gitu. Di sini for lagi integer atau teman-teman bisa pakai boolean juga. Integer ganjil itu berisikan apa aja? Berisikan nilai A saja. Kita nggak usah bawa-bawa si B karena sesuai dengan yang aku tadi jelasin ya. Yang bakal berdampak apakah jumlah dari suatu deret itu ganjil atau genap adalah si A-nya doang. Oke, maka dari itu di integer ganjil kita hanya memasukkan nilai A. Dan ini juga sekalian ngasih tahu gimana caranya mengatur parameter ataupun apa ya bahasanya ini. Aku sebut parameter aja ya. Bahasa aslinya lupa kok. Intinya untuk ngirim data ke suatu fungsi yang berupa array kayak gini. Jadi array-nya dikosongin. Lalu kita juga harus tahu size-nya berapa gitu. Dan jadi untuk fungsinya. Lalu untuk menyimpan jawabannya bagaimana? Kita bikin lagi eh, suatu variabel. Nah, kita set menjadi 0. Lalu di bawah kita panggil si fungsinya. Tadi kan nama fungsinya itu ganjil. Maka dari itu ganjil dengan parameter a, n. A sebagai array dan n sebagai size dari array itu sendiri. Lanjut, di sini kita bakal pakai yang namanya linear search. Kan tadi aku mention soal menghitung berapa banyak bilangan ganjil. Maka dari itu kita butuh yang namanya penyimpanan sementara. Oke. Maka dari itu di sini aku bikin variabel integer count aja sama dengan 0. Lalu kita buat algoritma linear search-nya di sini. Nah, gimana cara tahunya? Kita pakai yang namanya modulus. If AI itu mod 2 sama dengan 1, maka count itu plus plus. Seperti itu. Oke? Nah, ini udah tahu nih, udah bikin nih kita menghitung ganjilnya. Sekarang eh, apa yang akan kita lakukan dengan data tersebut? Kita bakal menggunakan yang namanya pengendalian. Di bawah count, kalau semisal dia genap, return 0, tapi kalau semisal dia ganjil, return 1. Maka dari itu di sini pakai fungsi pakai operator modulus count 2 sama dengan 1, maka dia bersifat kalau semisal suatu deret tersebut memiliki jumlah bilangan ganjilnya itu ganjil, kayak di sini kan 3. 3 itu ganjil. Ada 3, 5, 7. Totalnya itu 3. Karena totalnya itu 3, maka dari itu sifatnya ganjil. Di sini kalau ganjil kita returnnya 1. Tapi kalau nggak ganjil, kita returnnya 0. Nah, habis itu baru di bawahnya kita cout-kan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Coba kita jalanin.
Ini expected outputnya nol dan di sini expected outputnya satu. Sesuai gak? Oke. Test case kedua. Nah, sesuai ya teman-teman. Nah, ketika udah sesuai, teman-teman bisa submit file yang tadi teman-teman buat. Pelatihan 3 Festival Mercon. Ini aku belum pernah ngerjain ya, teman-teman. Ini sekalian percobaan pertama. Oke, accept ya. Nah, di sini pun sebenarnya ada tag-nya. Kita menggunakan yang namanya number theory. Tapi ini number theory dasar. Jadi harusnya bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk soal pertama. Soal kedua, ini pure atau murni linear search. Kita nggak bakal menggunakan fungsi. eh oh yes, dikit tambahan juga, kita bakal menggunakan yang namanya array di sini. Jadi linear search nggak pure sih, nggak pure linear search, tapi linear search ditambah array gitu. Oh bisa, kita baca dulu deskripsinya. Di sini ada n negara. Oke, n itu sama dengan negara. Lalu ada termasuk Indonesia. Siap. Masing-masing mengirimkan wakilnya. Ya. Setelah melewati sebulan penuh masa pertandingan, peringkat negara hasil akhir pertandingan ini pun diketahui. Setiap negara direpresentasikan oleh sebuah bilangan bulat berbeda dari satu hingga n. Oke, berarti Indonesia salah satunya dari satu hingga n. Lalu di deskripsi selanjutnya, Anda diberikan daftar peringkat negara dari peringkat pertama hingga peringkat terakhir. Dari A1 sampai AN. Oke, berarti kalau A1 dia peringkat pertama, sedangkan AN itu peringkat terakhir. Anda juga diberikan sebuah bilangan X yang merepresentasikan negara Indonesia. Oke. Tentukan pada peringkat keberapakah Indonesia pada perbandingan tersebut. Nah, berarti info yang berguna ada di sini dan juga ada di sini. Oke. Info pertama itu setiap negara direpresentasikan oleh sebuah bilangan bulat berbeda dari satu hingga n. Oke, n itu apa? N itu negara. Gitu. Jadi, kalau semisal ada tiga negara, direpresentasikan dari satu hingga tiga. Gitu. Lalu untuk info selanjutnya ada di sini. Anda diberikan daftar peringkat negara dari peringkat pertama hingga peringkat terakhir. Dimulai dari A1 hingga AN. Anda juga diberikan sebuah bilangan X yang merepresentasikan negara Indonesia. Seperti itu. Oke, ini kenapa pakai linear? Karena kita harus mencari eh, bilangan yang sesuai dalam suatu deret yang sesuai dengan X. X itu apa? X itu adalah negara Indonesia. Karena balik lagi, pertanyaannya adalah tentukan pada peringkat keberapakah Indonesia pada pertandingan tersebut. Gitu. Nah, sesuai dengan yang tadi Bintaro bilang ya, kalau semisal kita pakai linear search, kita bakal berpindah dari satu indeks ke indeks lain. Sampai dengan X-nya itu ketemu. Gimana? Aman ya? Ini nggak seberat soal pertama. Jadi, sedikit saran juga ketika teman-teman membaca deskripsi, teman-teman harus bisa memvisualisasikannya dengan baik. Mau itu teman-teman nyatet, mau itu teman-teman ngegambar, setidaknya soal tersebut dapat kegambar lah di pikiran teman-teman. Oke, aku balik lagi ke VS Code. Di sini aku bakal siapin library-nya terlebih dahulu dan hal-hal yang bersangkutan. Ayo stream, lalu di bawahnya kita pakai shortcut. Nah, kurang lebih hampir sama ya kayak tadi formatnya. Itu ada N, lalu ada A, tapi bedanya itu yang di soal pertama, dia adanya B. Nah, di soal kedua, itu adanya X. Di sini integer N, kita bikin variabel sekaligus memasukkan variabel tersebut. Di sini aku kasih komentar deh. N itu banyaknya negara. Lalu input selanjutnya itu adalah A. Kalau kita baca soalnya, A itu sebanyak apa? A itu sebanyak N.
datanya. Maka dari itu, panjang dari array A itu banyak n. Dan kita menggunakan for loop untuk memasukkan nilai hal tersebut satu-satu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini kita udah masukin datanya. Dan yang terakhir kita masukin data dari si X. Seperti biasa, kita deklarasiin dulu variabel X, lalu kita masukin nilai X-nya. Setelah itu, kita bakal melakukan yang namanya linear search. Nah, untuk menyimpan nilai dari linear search, kita bakal menggunakan variabel ans di sini. Ini kenapa aku kasih 0, kayak di festival mercon pun aku kasih 0, karena takutnya ada error. Karena ada beberapa soal yang ans-nya itu harus dari 0. Nah, di sini untuk menghindari akan hal tersebut, di sini variabel ans-nya itu sama dengan 0. Teman-teman sebenarnya boleh sih pakai nama variabel apapun, jawaban ataupun hasil itu teman-teman boleh-boleh aja. Tapi aturan tidak tertulis sebenarnya jawaban akhir tuh variabel namanya ans gitu. Di sini kita bakal menggunakan linear search. Oke, linear search. Tapi bagaimana cara mengeksekusinya? Kalau kita lihat dari format keluaran dan masukan di sini, contoh keluaran dan masukan, ini 2 3 1 deretnya seperti itu. Lalu ada tiga. Tiga itu apa? Tiga itu merepresentasikan Indonesia. Kan di soalnya itu tentukan pada peringkat keberapakah Indonesia pada pertandingan tersebut. Kalau kita lihat dari deret di sini, Indonesia ada di peringkat kedua, ya kan? Nah, berarti kita cukup menggunakan satu pengendalian saja. Gitu. Di sini kita pakai pengendalian if AI sama dengan X, maka ANS sama dengan I plus 1. Loh, kok I plus 1? Karena balik lagi, di sini aku menggunakan eh, array yang dimulai dari 0. Nah, karena dimulai dari 0, otomatis si angka 2 ini yang ada di contoh masukan, itu dia ada di indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Tapi contoh keluarannya itu 2. Karena balik lagi, kalau semisal kita lihat di mata, kita nggak lihat dari array-nya ya, kita lihat secara langsung aja. Jelas-jelas 3 itu ada di posisi kedua. Maka dari itu, karena kita menggunakan array yang dimulai dari 0, maka dari itu I plus 1, bukan I doang. Nah, teman-teman ketika udah selesai, bisa di outputkan nilainya. Kita coba cek di sini. Nah, pas ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kebingungan nih soal I plus 1 ini. Oke, kita bikin array-nya itu dimulai dari indeks 1. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman untuk panjang dari array-nya itu ditambah 1. Dan juga untuk inputnya itu yang tadinya kurang dari menjadi kurang dari sama dengan. Dan I-nya itu dimulai dari 1. Begitupun dengan linear search-nya. Seperti ini. Dan yang tadinya ans itu sama dengan I plus 1, teman-teman bisa ganti menjadi ans sama dengan I. Hasilnya bakal sama saja. Tuh. Karena balik lagi itu cuman perbedaan indeks, perbedaan awal indeks doang ya. Coba kita submit untuk jawaban yang ini. Apakah tersubmit? Apakah acak? Oke, accept ya teman-teman. Berarti eh, cara ini berhasil untuk soal yang kedua ini. Nah, teman-teman juga kalau di TLX ya, teman-teman bisa lihat submission orang-orang. Di sini ada Mike 23 nih. Nah, dia pakai linear search juga deh. Sama kayak aku. Tapi ada iOSing with Studio. Ini kurang lebih untuk mempercepat program lah. Tapi kita nggak belajar soal ini. Untuk kedepannya aja. Kalau semisal teman-teman memperdalam soal CP. Coba kita lihat jawaban orang lain lagi. Oh, ini pakai C nih. Menarik. Nah, ini juga pakai linear search ujung-ujungnya. Karena balik lagi paling efektif pakai linear search.
untuk pakai binary terlalu overkill bahasanya. Karena balik lagi batasnya itu cuma sampai 8. Jadi linear search masih bisa diandalkan gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk contoh soal dari aku dan juga ini pun menjadi penutup untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bintoro udah mengisi pelatihan ini dari awal sampai akhir dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin ada beberapa penjelasan aku yang kurang dapat dimengerti. Teman-teman bisa menghubungi aku untuk memperjelas maksud apa dari yang aku bilang di contoh soal ini. Dan juga kalau semisal ada yang mau ditanyakan di luar dari pertemuan kali ini, silahkan bisa kontak aku dan Dimas sesuai dengan yang ada di Jarkoman ya teman-teman. Itu nomor kita berdua. Teman-teman bisa langsung tanyakan saja apapun itu yang berbau dengan CP ataupun pelatihan. Kurang lebih seperti itu. Aku tutup untuk pertemuan kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Aku dan Bintoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.